Sidang saat ini sudah dimulai begitu. Juan. Kita akan segera bergabung ke sana. Memberikan penjelasan kepada kita berkenaan dengan surat suara, khususnya mulai dari proses pengadaan sampai dengan distribusi surat suara. Sebab sebagaimana kita dengar dalam persidangan yang lalu, distribusi surat suara ini tidak sampai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berkenaan dengan pengetahuan Bawaslu mengenai security dari surat suara yang ada ini. Kemudian yang ketiga yang mulia, kami juga ingin mendapat penjelasan dari Bawaslu mengenai bentuk atau model dari surat panggilan khusus seperti yang kita dengar kemarin. Ini terkait dengan model A5, di mana salah seorang saksi kita, Prinda Ananta, Komisioner KPU Jakarta Utara, mengatakan bahwa ada dua model. Nah, sementara yang kami ketahui dari bukti-bukti yang ada, ini ada yang benar, ada yang tidak benar. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat yang mulia, kami juga ingin mendapatkan penjelasan dari Bawaslu mengenai fungsi dari lembaga-lembaga pengawas atau lembaga-lembaga seperti NDI, IFES, partnership dalam penyelenggaraan Pilpres. Sebab sebagaimana kita ketahui bahwa lembaga-lembaga ini bekerja sama dengan KPU dan KPU termasuk yang diawasi oleh Bawaslu. Nah, mengenai hal ini kami perlu mendapatkan penjelasan. Yang kelima, khusus untuk kegiatan NDI, apakah Bawaslu juga mendapat laporan dan melakukan pengawasan berkenaan dengan kegiatan lembaga ini membantu partnership Perludem dalam pemantauan Pilpres? 5 hal ini kami mohon dengan hormat untuk mendapatkan penjelasan dari pihak Bawaslu. Itu yang pertama yang mulia. Kemudian yang kedua, ini kami hendak menyampaikan satu surat berkenaan dengan kemarin sesudah persidangan ini dilakukan. Mulai tadi malam cukup banyak telepon-telepon yang tidak jelas, ya, yang menghubungi saksi-saksi kami yang datang dari Papua kemarin. Yang mulia. Untuk itu, dengarkan. Untuk itu kami akan menyampaikan satu surat dan saya minta salah seorang kolega saya akan membacakan surat itu terlebih dulu di persidangan ini. Makasih yang mulia. Surat mengenai apa? Intinya saja apa? Baik, terima kasih yang mulia. Memang surat ini kalau surat sendiri maju di sini tapi intinya saja. Iya, yang mulia, kami sampaikan pada Ketua Mahkamah Konstitusi beserta Majelis Mahkamah Konstitusi tentang mohon jaminan perlindungan keamanan bagi para saksi yang mulia. Yang mulia. Izinkan kami punya hak kami, kesempatan kami untuk menyampaikan apa yang kami ingin sampaikan pada Ketua Majelis. Poin-poinnya sederhana yang mulia, bahwa kami berharap bahwa tentu seluruh saksi dalam perkara ini dapat memberikan keterangan yang benar dan keadaan yang kondusif tanpa ada tekanan apapun dari siapapun juga. Nah, karena ada berbagai macam bentuk intimidasi dan keamanan yang sifatnya serius, maka kami berharap melalui Majelis Mahkamah Konstitusi ini, tentunya proses pemeriksaan ini ada jaminan perlindungan hukum. Karena bagaimanapun whistleblowing system harus sudah bisa dijalankan di dalam perlindungan terhadap saksi-saksi yang akan memberikan keterangan. Karena kami berharap pemeriksaan ini berlaku fair. Itu saja permohonan kami sampaikan kepada Yang Mulia. Surat ini kami melalui persidangan ini kami sampaikan kepada Yang Mulia dan Majelis. Terima kasih Yang Mulia. Tugas ambil suratnya. Ya, jadi begini, yang pertama, Bawaslu catat semua itu sudah dicatat dan majelis akan memberikan kesempatan kepada Bawaslu untuk menjelaskan seluruh yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas Bawaslu, tugas-tugas pengawasannya dan juga terhadap hal-hal yang terungkap dalam persidangan ini yang berkaitan dengan tugas pengawasannya pada hari Jumat. Ya, nanti penjelasan sekaligus pada hari Jumat yang akan datang bersamaan dengan keterangan ahli bagi para pihak yang akan mengajukan ahli. Kemudian yang kedua, untuk perlindungan kepada saksi, pertama Mahkamah perlu menyampaikan bahwa
Yang bisa dilindungi secara langsung oleh mahkamah adalah saksi yang sedang memberikan keterangannya dalam sidang ini, dan tentu dalam pengamanan di lingkungan mahkamah. Untuk di luar lingkungan mahkamah, silakan melaporkan kepada pihak kepolisian, dan kami pun akan menyambungkan surat ini kepada pihak kepolisian. Ya, kepada semua pihak juga perlu kita menyadari bersama bahwa perlu kita memberikan kebebasan tanpa tekanan apapun kepada saksi dari pihak manapun yang memberikan kesaksian dalam sidang mahkamah ini. Karena dengan itulah kita akan bisa mengungkap kebenaran yang sebenarnya. Jadi ruang sidang ini adalah ruang sidang yang bebas dari tekanan apapun dan oleh siapapun, dan mahkamah akan memberikan kebebasan itu kepada para saksi untuk mengungkapkan keterangan-keterangan dan kesaksiannya dalam sidang ini. Itu ya. Kita lanjut. Saya silakan kepada para saksi termohon untuk maju ke depan. Saya panggil namanya satu-satu. Mohon izin Saudara Ketua. Masih ada ya. Saya ingin mohon menghadap dengan didampingi oleh pihak pemohon maupun dari terkait. Terima kasih. Mulia, Ya. dulu Mengenai apa yang hendak kita bicarakan, ya. Maaf, mengenai apa dulu? Tolong sampaikan dulu di ruang. Ya. Supaya didengar oleh mereka. Ya, bisa disampaikan secara terbuka di sana, kecuali tidak mau didengar oleh di luar secara publik. Tapi kalau yang bisa didengar oleh secara publik, saya persilahkan di. Karena ini masalahnya Ini. private, saya kira lebih baik saya sampaikan mahkamah dulu. Didengar oleh mereka. Tapi kalau dibuka boleh juga, ada masalah saya. Kalau memang rahasia, saya persilahkan di sini untuk maju Bukan ke depan rahasia, semua. tapi suatu hal yang urgent. Apakah tidak boleh dengar oleh publik? Boleh. Kami Boleh. keberatan yang mulia. Silakan sampaikan di sana. Yang mulia, kami pikir sesuai dengan acara saja. Jadi tetap di posisi masing-masing, yang mulia. Kami menghormati hukum acara Majelis Mahkamah Konstitusi. Saudara Ketua, majelis yang saya muliakan, para kolega baik dari pihak pemohon terkait, saya baru datang terlambat karena menghadiri untuk layak seorang tokoh guru besar hukum pidana, hukum tata negara meninggal dunia, Profesor Dr. Harun Ar-Rasyid. Saya kira kalian semua muridnya, paling tidak tahu beliau itu. Maka saya mohon pada majelis menghentikan cipta sebentar. Bagi yang agama Islam membaca Al-Fatihah, bagi yang lainnya sesuai dengan agamanya masing-masing. Kalau tidak sekarang, nanti habis sidang. Terserah majelis. Terima kasih. Baik. Sekarang saja, ya, karena Profesor Harun Ar-Rasyid ini adalah profesor dan guru besar yang kita hormati bersama. Ya. Guru besar hukum tata negara dari Indonesia yang tadi malam telah meninggalkan kita semua, dan mari kita berdoa masing-masing menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Saya persilakan berdoa. Terima kasih. Baik. Majelis, mohon izin majelis, sehubungan dengan permohonan kami yang kemarin, apabila diperbolehkan, kami menghadirkan ahli hari ini majelis, karena pertimbangan yang kemarin kami sampaikan. Satu saja ya, Ya, yang akan pergi ya, haji ya. ya, Baik. betul. Satu saja saya diizinkan ya. Makasih majelis. Karena ada alasan yang bisa yang bisa dipahami ya. Makasih majelis. Nanti terakhir ya. Ya. Baik. Saya panggil nama para saksi untuk maju ke depan untuk diambil sumpah. Yang saksi ini yang tertanggal 13 ya. Ada 2. Yang baru ya. Baik. Beatrix Wanane.
Ya, maju ke depan. Didi Musdogomo, maju ke depan. Iman H. Keliwar, ya. Bilang hadir kalau ada ya. Yermias Numberi, hadir. Imawan Margono, hadir. Ham Nawipa, hadir. Yanes Alitno, hadir ya. Adam Arisoy, Philip Uwamafma, ya, ke depan. Evi Novida Ginting, ya, maju ke depan. Sumangeli Menrofa ke depan. Insinyur H. Buhari Mahmud, ya, maju ke depan. Laude Abdul Nasir, hadir. Agus Supriyatna SHMSI, hadir. Badrus Salam, hadir. Ramlan Esa, Samahu Muharam, dan Rismon. Awaludin, Misnah M. Atas, Nuzul Fitri. Ya. (21 orang ya. Ini Kristen dan Katolik. Dan saya tanya, ini yang sudah disiapkan, apakah hendak akan diantar? Siap Ibu, kapan diantar? Tanggal 6 akan kami pergerakan logistik. Harap dikomunikasikan dengan semua pihak dan segera dikeluarkan. Kemudian saya juga ke Paniai yang tempat pergerakan logistik dari Paniai, dan juga di sana teman-teman komisioner menyatakan bahwa kami siap untuk pergerakan logistik. Jadi dalam hal proses untuk pendropipkan logistik, dalam pantauan saya di Kabupaten Nabire menjadi fokus penyebaran logistik untuk Kabupaten Deyai, Dogiai, Paniai itu berjalan. Sehingga saya dapat menyatakan bahwa pergerakan soal logistik berjalan. Beres gitu ya. Beres. Kemudian sekarang, di Kabupaten Wamena, pada tanggal 7 setelah saya pulang dari Jayawijaya, minta maaf. Ya, Jayawijaya. Siap Bapak. Yeah. Saya pulang, kemudian karena saya korwil di Dapil Pegunungan, saya juga diperintahkan untuk oleh KPU Provinsi dalam rapat pleno, Anda adalah korwil pantau perkembangan logistik di daerah Pegunungan, di wilayahmu. Lalu sebentar, Anda diperintahkan memantau. Anda berada di kantor memantaunya atau Anda di lapangan? Saya berangkat ke Wamena, ya? Siap. Jadi Anda berada di sana? Siap. Okay. Saya sampai di Jayawijaya, saya melihat proses logistik dari Kabupaten Jayawijaya. Kabupaten Jayawijaya dilipat di tempat yang sudah ditentukan. Saya memanggil komisionernya untuk melihat. Mereka menemani saya. Yalimo juga dilipat di tempat yang sudah ditentukan oleh mereka. Kemudian Tolikara juga mereka lakukan pelipatan. Yang saya lihat dengan mata kepala sendiri bahwa proses logistik sementara dikerjakan oleh kawan-kawan untuk dilakukan pergerakan menuju ke pusat-pusat kabupaten dan seterusnya akan ditindaklanjuti. Demikian. Sekarang pelaksanaan pencoblosan tanggal berapa? Pelaksanaan pencoblosan pada tanggal 9. Apakah serentak di seluruh provinsi Papua? Serentak di seluruh provinsi Papua. Kebetulan saya memilih di Kota Jayapura. Di TPS saya di Kelurahan Awio. Saya setelah mencoblos, lalu saya pantau Kabupaten Kerom dan Kota Jayapura, tempat di mana saya berdomisili, dan juga Kabupaten Jayapura, karena dua kabupaten itu dan Kota Jayapura hanya dilalui dengan mobil. Jadi saya memantau dan proses itu berjalan. Soal proses sudah cukup? Mau? Siap. Ada tambahan yang lain? Tidak ada? Sekarang soal proses rekap. Jadwal yang rekap di tingkat provinsi, saya dengan teman-teman kami menyurati kepada KPU di kabupaten untuk sesuai tahapan segera
melakukan rekap dan menuju ke Jayapura. Selambat-lambatnya tanggal 7 harus berada di Jayapura. Kami membuat posko monitoring pergerakan pergerakan untuk minta maaf Bapak, ini saya ulang. 7 kan tanggal tadi 17. soal logistik. Tanggal 17 Bapak, saya klarifikasi. Ya. Siap Bapak. Jadi di tingkat provinsi dimulai tanggal 17. 17 kami melakukan monitoring pergerakan teman-teman untuk melakukan rekap di tingkat provinsi. Ya. Itu kami buat posko di Hotel Marbau Sentani, lalu teman-teman yang datang dari daerah harus melapor bahwa kesiapan mereka sudah ada di ibu kota provinsi, yaitu mereka ada di Kabupaten Jayapura. Jadi tanggal 17 masih persiapan? Itu dari kabupaten untuk bergerak ke provinsi. Ke provinsi. Lalu di provinsi sidang dimulai untuk tanggal 18 dan 19. 18 dan 19. Oke. Selesai 2 hari itu? Selesai. Oke. Cukup tentang proses rekap. Apakah ada protes-protes, keberatan-keberatan dan seterusnya ketika itu? Ada protes, ada keberatan-keberatan, tetapi diselesaikan juga saat itu. Apa keberatannya, protesnya? Pada masa rekap di provinsi kami mengundang saksi kedua pasangan calon, yaitu saksi pasangan calon untuk pasangan nomor urut 1, yaitu saudara Dadi Mulyono dan Yamin Muhammad. Itu pasangan nomor urut 1. Dan pasangan nomor urut 2 Bahar dan Ibu Beatrix Monim. Untuk apa mereka dipanggil? Mereka sebagai saksi pasangan calon. Enggak, tadi kan kaitannya dengan protes tadi. Protes apa? Mereka hadir, kemudian pada dalam masa proses rekap itu berjalan, Ketua KPU Provinsi Papua membuka rapat pleno terbuka dan dimulai dengan penjadwalan yang kita sudah memulai untuk kabupaten yang duluan melaporkan diri untuk membacakan hasilnya. Di dalam proses soal protes tadi, ada protes. Anda bilang tadi ada katanya. Iya, ada. Protesnya ada protes mengenai apa? Siapa yang melakukan? Pasangan nomor urut 1 melakukan protes terhadap soal apa? Soal mereka melakukan protes terhadap hasil. Terhadap hasil di tingkat apa? Hasil yang mereka protes pertama adalah di Kabupaten Dogiai. Dogiai. Ada lagi? Apa hanya Dogiai? Mereka juga melakukan protes untuk Kota Jayapura. Jayapura. Mereka juga melakukan protes untuk Yahukimo. Yahukimo. Yang seingat saya itu yang dilakukan. 3 itu yang saudara ingat. Siap. Bagaimana penyelesaiannya? Katanya untuk selesai di tempat itu. Diselesaikan di tempat itu. Untuk saya memulai dengan Yahukimo. Yahukimo. Ketika pembacaan oleh KPU Yahukimo dan didapatkan oleh saksi pasangan nomor urut 1 ada selisih angka, lalu kami memberikan kesempatan kepada Bawaslu, lalu Bawaslu memberikan tanggapan untuk skor, lalu kami lakukan pencocokan data antara pasangan nomor urut 1 dan KPU. Terjadi ada selisih dan diperbaiki saat itu juga di tempat. Dan saksi-saksi menerima. Dan saksi menerima. Yahukimo. Yang lain ada penjelasan? Yang Kota Jayapura diselesaikan soal yang itu. Sama juga. Soal yang sama juga. Yang lain lagi? Di Dogiai tentang 2 distrik. Apa soal apa itu? Tentang 2 distrik tentang suara atau hasil yang didapatkan di Kabupaten Dogiai dari 2 distrik yaitu Mapia Tengah dan Barat dan sudah ada di level provinsi. Kami minta kepada KPU Dogiai untuk mempertanggungjawabkan dalam forum di saat itu juga yang diminta untuk pengawasan langsung dari Bawaslu dan Panwas untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Dan selesai apa tidak? Kami memberikan waktu, proses itu kami memberikan waktu karena sedikit gaduh. Kami memberikan waktu untuk men-skor, selalu masing-masing pihak berkoordinasi kepada tingkat di atasnya. Jadi kami KPU Provinsi Papua, saya berkoordinasi langsung dengan Pak Arief untuk situasi yang terdapat di Kabupaten Dogiai pada saat pleno. Dan Bawaslu Provinsi Papua berkoordinasi dengan Pak Muhammad untuk berkoordinasi untuk mendapat petunjuk untuk menyelesaikan situasi yang dihadapi ketika itu juga. Dan ketika
Hasil yang saya koordinasikan dengan Pak Arief menyatakan kepada kami bahwa kalian menunggu apa putusan Bawaslu. Oke. Dan setelah itu, putusan Bawaslu, kami skor 30 menit, lalu Ketua Bawaslu bilang, panggil sama saya. Saya minta maaf yang mulia, saya biasa dipanggil Mabet. Mabet sini, saya sudah dapat solusi dari atasan saya di Jakarta. Lalu saya tanya, solusinya apa? Solusinya kita dis 2 ini. Dua distrik. Diminta untuk didis. 2 distrik. Hasilnya dari Noken itu. Oh, silakan ada. Jadi diluruskan, perolehan kedua kandidat di Mapia Barat dan Mapia Tengah itu posisinya dinolkan. Oh, dinolkan. Khusus untuk di distrik itu. Oh, di distrik itu. Masing-masing 0 gitu. Jadi tidak dihitung kalau begitu. Oke. Ya, begini yang mulia. Itu penyelesaiannya ya. Siap yang mulia. Bagaimana sikap saksi? Sikap saksi terutama yang mengajukan keberatan terhadap saudara Yamin Muhammad, dia berkata mau dikatakan apa kalau memang itu caranya, kalau memang rakyat sudah bikin begitu ya begitu. Oke. Itu saksinya berkata seperti itu juga ya kayaknya ya. Iya, tangannya begitu, duduk lagi santai begini. Oke. Gitu. Lalu kita tanya si Yamin, Pak Dedi, kami tanya, bagaimana? Saya yang bertanya, kawan, bagaimana hasil ini? Karena saya mendekati dia. Kok setuju atau tidak? Dia bilang, Bu Betty, ya sudah begitu, saya nggak bisa bilang apa-apa, sudah dikasih begitu. Oh iya, kalau sudah begitu ya, kok bilang toh? Kok yang bilang, bukan saya yang bilang. Saya tanya-tanya situasinya, ini bagaimana? Kalau sudah dikasih dis, begitu. Terima kasih yang mulia itu. Oke, masih ada. Yang terakhir adalah soal perbedaan jumlah dalam rekap. Ini apa sudah termasuk yang saya tanyakan ini? Apa ada hal lain yang ingin saudara terangkan? Sudah termasuk 2 sudah distrik. Termasuk tadi ya, 2 distrik tadi ya. Dengan demikian keterangan Anda selesai. Masih ada tambahan? Siap yang mulia, saya mau menambahkan. Apa itu? Saya mau menambahkan bahwa pada waktu masa rekap di provinsi, kami KPU provinsi dalam memimpin pleno kami tidak arogansi. Kami memberikan banyak peluang, kesempatan. Jadi setiap kabupaten naik, kami memberikan pertanyaan kepada saksi. Pasangan nomor urut 1, bagaimana tanggapan saudara? Pasangan nomor urut 2, terhadap hasil rekap, bagaimana tanggapan saudara? Masing-masing memberikan tanggapan, terkecuali 3 distrik tadi, 3 kabupaten tadi. Kemudian yang berikut adalah ketika kami tanya, bagaimana ini hasil? Lalu saudara Yamin mengatakan begini, ya kami dari pasangan, ini saudara Yamin ini saksi dari Partai Gerindra. Ya, dia mengatakan begini, ya kami atas nama saksi, apa kasus-kasus dan keadaan di sini nanti kami lapor dulu ke atasan kami di tingkat nasional. Kemudian setelah kami nanti lapor, baru petunjuk selanjutnya bagaimana. Yang kedua, kami memberikan penghargaan terhadap orang Papua yang sudah juga memberikan suara kepada pasangan calon kami. Walaupun sedikit, tapi kami menghargai daulatnya rakyat. Itu perkataannya Pak Yamin. Saya tanya pada waktu menandatangani, Mas, kok tanda tangan kah terada? Mas ini maksudnya Mas Mulyadi tadi, yang kemarin bersaksi di sini. Dia bilang, Bu Betty, saya nggak tanda tangan, saya musik, saya nantilah, nanti gitu. Oh iya Mas, saya tidak memaksa, tapi saya tanya, apakah saudara bersedia mau tanda tangan? Kalau tidak ya tidak apa-apa, kami juga tidak bisa memaksa. Sekarang apakah tidak tanda tangan sampai akhirnya dikirim ke tingkat pusat? Tidak ditandatangani sampai dikirim ke tingkat pusat, hanya ditandatangani oleh pasangan nomor urut 2. Apakah mengajukan keberatan dalam bentuk tertulis? Ada mengajukan keberatan dalam bentuk tertulis. Isi keberatannya tentang 3 atau 2 distrik tadi atau ada yang lain? Isi keberatan dan dokumennya nanti dibacakan atau disaksikan oleh Bapak Ketua KPU Provinsi Papua. Karena ada di nanti saya tanya sendiri. Kami sudah bagi tugas. Terima kasih atas keterangan Anda. Pak. Ya, silakan. Saudara saksi,
Siap, Yang Mulia. Ini berkaitan dengan permohonan pemohon ya. Kita ingin konfirmasi. Saudara sebagai penyelenggara di tingkat provinsi, kami ingin mengetahui apakah ada laporan dari penyelenggara di tingkat jajaran saudara atau temuan-temuan dari Bawaslu atau Panwas maupun juga keberatan-keberatan dari para saksi bahwa apakah ada di wilayah Papua dimanapun tempatnya yang tidak dilaksanakan pemilihan umum presiden ini. Silakan. Baik, Yang Mulia, dari jajaran komisioner di tingkat kabupaten, bahkan PPD, PPS, tidak ada laporan yang ada keberatan atau tidak ada penyelenggara pemilu. Ketika kami berkoordinasi, karena di KPU Provinsi Papua kami buat tim monitoring pergerakan, situasi coblos, dan hasil rekap. Dan kami pantau tidak ada sama sekali keberatan dari kabupaten tentang pencoblosan di 29 kabupaten di Provinsi Papua, Bapak. Sebagai salah satu contoh saja misalnya, kami juga tidak tahu bagaimana keadaan sebenarnya ya. Siap. Kemarin salah satu saksi namanya Novela. Siap. Yang lagi top sekarang ini. Makasih untuk topnya. Ya. Itu di persidangan ini mengatakan di kampung dia itu tidak dilaksanakan pemilihan umum. Itu salah satu. Kami minta konfirmasi dari saudara bagaimana. Baik, Yang Mulia, itu perkataannya sebagai orang di dalam partai. Tetapi sebagai penyelenggara saya di tingkat provinsi, yang saya monitoring dan mendapatkan data, itu dilaksanakan. Jadi kalau Persidia begitu, itu Persidia. Tapi saya menyatakan bahwa Persidia adalah versi yang salah atau tidak benar. Jadi karena saya punya data dari penyelenggara, dilaksanakan. Jadi di kampung Aubutu itu dilaksanakan? Dilaksanakan. Menurut dari Ketua KPU Paniai, dan nanti beliau yang menjelaskan. Ada di belakang Bapak. Oke. Siap. Berarti dokumen perolehan suaranya ada? Siap, Bapak. Laporan dari Ketua KPU Paniai ada, Bapak. Berdasarkan pengetahuan saudara, itu dilakukan dengan sistem adat atau secara langsung, lubar dan jurdil? Kabupaten Paniai juga berada dalam 16 kabupaten di Provinsi Papua dari 29 kabupaten yang menggunakan nokeng adalah 16 dan Paniai ada di dalamnya. Jadi dari kalau kampung dari atau kabupaten dari Nona atau Ibu Novela kemarin. ya, jadi kalau demikian itu diselenggarakan dengan sistem noken. Siap, Yang Mulia. Atau sistem adat lah ya. Siap. Jadi di persidangan ini ada dua hal yang berbeda antara satu saksi dengan penyelenggara. Enggak apa-apa, ini kami catat, nanti kami akan pelajari. Makasih. Terima kasih. Saya tambahkan sedikit. Tadi sudah ditanyakan oleh Yang Mulia Pak Patrialis. Tapi sebelumnya, Bu Beatrix ini kenal Novela enggak? Bapak, saya baru lihat dia pemuka kemarin di sini. Enggak kenal baru ya? Dia berdialek seperti perempuan Jawa. Padahal iya. tong orang Papua terbicara seperti yang dia bicara. Gitu. Kalau begitu ya saya tidak tahu dia. Saya baru kenal kemarin. Enggak kenal ya berarti? Tidak kenal, Bapak. Saya malah kenal itu. Oh iya, karena dia sudah berdialek dengan Bapak Iya. kemarin. Baik, jangan serius-serius, Bu. Siap, Bapak. Saya mau tanya, apakah saksi tahu semua saksi mandat dari pasangan calon nomor 1 semuanya ada di baik tingkat provinsi sampai ke tingkat TPS? Ada enggak? Pertama-tama Yang Mulia, saya mau katakan saya penyelenggara. Jadi di tingkat provinsi, jadi saya tidak berinteraksi atau interaksi langsung dengan para saksi di tingkat kabupaten sampai di tingkat bawah. Itu dulu. Yang kedua, untuk menjelaskan apakah ada saksi di tingkat kabupaten Paniai yang seperti dikatakan, biarkan nanti Ketua Ya, KPU Paniai. kalau di tingkat provinsi ada jelas ya? Ada. Baik. Kemudian yang kedua,
Apa saksi tahu bahwa kemarin ada hal yang sangat menarik? Ada beberapa TPS atau banyak TPS yang perolehan suara pasangan calon nomor 2 memperoleh 100%. Ada? Untuk itu yang mulia saya membantah dan menolak. Karena tidak semua di kabupaten, 29 kabupaten di provinsi. Tapi ada yang 100%? Hanya Dogiai, Bapak. Hanya Dogiai. Terus kemudian apakah pasangan calon nomor 1 juga ada yang memperoleh 100%? Diklarifikasi balik, Pak. Iya. Begini, pasangan nomor urut 1 di satu kabupaten yang namanya Dogiai itu mendapat 0 atau kosong. Iya. Sedangkan 28 kabupaten lainnya di Provinsi Papua nilainya sama atau berimbang. Berimbang. Misalkan Yahukimo, ada 9 distrik di Yahukimo, di sana yang pasangan nomor urut 2 dapat nilai 0. Oh, ada juga yang Ada. Pasangan nomor urut 2 juga nilai 0 juga ada ya? Sudah ada. Baik, Kemudian terima di masih ada daerah lain, Lanijaya? Di Lanijaya ada 2 distrik yang juga pasangan nomor urut 2 0. Sedangkan di 29 kabupaten di Papua ada 2 kabupaten yang pasangan nomor urut 1 unggul. Unggul malah. Oh, baik. Terima kasih. Terima kasih. Saksi, jumlah DPT untuk Provinsi Papua itu berapa? Siap yang mulia, kami sudah bagi tugas nanti Ketua KPU Provinsi Oh, yang begitu. menjelaskan. Jadi tidak Siap. hafal ya? Jadi saya tidak menjawab itu. Walaupun ada di tangan saya, tapi kami sudah bagi tugas. Oh, begitu. Siap, Bapak. Wah, luar biasa. Baik. Honornya lain ini, kata Pak Fadil. Kemudian tadi dijelaskan bahwa yang bermasalah untuk Papua itu sekitar 3 kabupaten ya. Tapi menurut dalil permohonan pemohon ini ada 14 kabupaten yang bermasalah di Papua. 14 kabupaten. Itu Saksi tidak tahu ya? Bermasalah apa, Pak? Ya pokoknya ada masalah lah gitu. Secara itu ada rincian di surat permohonannya. Saksi tahu apa tidak gitu jawabannya? Saya tidak tahu, saya hanya tahu 3, Pak. Oh, baik. Cukup, terima kasih. Ada tambahan lagi dari terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi sebagai komisioner KPU Provinsi ya? Siap. Ibu di divisi mana? Divisi Teknik Penyelenggara Pemilu. Teknik Penyelenggara Pemilu. Saya tidak tahu apakah ini juga bagiannya ketua atau bagian